kalau kita ngomongin soal informasi nih Pak, pasti ada tantangan besarnya. Kita kan nggak bisa lepas Pak, masyarakat apalagi anak muda sekarang tidak bisa lepas dari namanya isu hoax. Dan di sekitaran kita kan pasti tidak bisa menyaring yang mana nih hoax dan bukan hoax Pak. Jadi ini kan adalah ancaman yang sangat besar karena bisa mempengaruhi kepercayaan publik nih Pak. Gimana sih Pak strategi dari Komisi Informasi ini dalam menghadapi masalah ini Pak? Komisi Informasi itu kan dia bertanggung jawab untuk memastikan seluruh badan publik Iya Pak. dan atau pemerintah memahami bahwa masyarakat itu harus diajak menggeser referensi bacaannya, referensi informasinya dari referensi-referensi tidak resmi kepada referensi badan publik untuk informasi-informasi seputar kebijakan publik, lalu kemudian informasi apapun yang dikelola oleh badan publik. Ini sebenarnya kerja bareng, kerja gotong royong seluruh pemerintah dan atau badan publik. Tapi memang yang membangun kesadaran ke badan publik, Iya. salah satu lembaga negara yang ditugaskan secara eksplisit oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Komisi Informasi. Tapi kemudian secara konten yang mendeliver atau menyampaikan kepada masyarakat itu harus pemerintah dan atau badan publik yang ada se-Indonesia. Jadi secara mendasar kan pemerintah dan atau badan publik yang bertanggung jawab untuk delivering message informasi publik secara luas itu mereka yang terima APBN, APBD. Jadi semua yang terima uang rakyat dalam nomenklatur APBN, APBD mereka berkewajiban menyampaikan informasi publik dan sebenarnya itulah kerja mengikis atau menggerus hoax, disinformasi, misinformasi, lalu kemudian informasi bohong, informasi bernada negatif. Iya. Itu seluruhnya tergerus kalau Komisi Informasi itu berhasil menyadarkan pemerintah dan atau badan publik akan tugasnya menggeser secara signifikan referensi bacaan masyarakat di segala segmen usia, segala varian profesi, segala interest sektoral itu dari sumber-sumber non resmi kepada sumber-sumber pemerintah dan atau badan publik. Tapi kita bukan menggeser mereka dalam bentuk instruktif atau mewajibkan. Di era demokratis sekarang kan tidak bisa kita memaksa pilihan orang untuk browsing apa, Benar Pak. searching apa, algoritmanya harus sangat natural. Nah, itulah kenapa kemudian di dalam proses menyampaikan edukasi ke badan publik, Komisi Informasi selalu menekankan pentingnya satu, pembacaan terhadap segmen sektor apa yang sering membutuhkan informasi di badan publik masing-masing. Pembacaan segmen itu kemudian mengharuskan setiap badan publik melakukan perumusan target. Lalu kemudian dengan kebutuhan segmen seperti itu di sektor pembaca informasi badan publik masing-masing, target apa yang mau mereka capai. Jadi segmen tertentu, contoh misalnya segmen sektor pertanian. Iya. Apa kebutuhan segmen sektor pertanian, segmen sektor industri, segmen sektor konstruksi, segmen sektor pendidikan, segmen sektor lingkungan. Apa kebutuhan dari segmen masing-masing sektor itu, lalu kemudian badan publik merumuskan apa target peningkatan atau pergeseran dari referensi tidak resmi kepada referensi resmi. Lalu kemudian positioningnya. Nah, pada tahap positioning, badan publik itu harus melakukan inovasi-inovasi sehingga supply informasi yang diciptakan atau dilaksanakan misalnya melalui laman-laman resmi, website, atau akun-akun sosial media, segala akses komunikasi yang ada digunakan, itu meet the needs, bertemu dengan kebutuhan dari segmen tersebut. Jadi jangan sampai delivering as much as possible, tapi tidak meet the needs, tidak ketemu dengan kebutuhan dari segmennya. Jadi harus ada inovasi di situ. Nah, beberapa saya rasa dari hasil Monef ya, misalnya yang dilaksanakan oleh KI daerah atau dari KI pusat pun, Komisi Informasi Pusat
kita bisa melihat mana kementerian, lembaga, atau badan publik yang berhasil menggunakan inovasinya dengan basis analisa kebutuhan segmen masing-masing. Itu kita bisa lihat dari pemeringkatan yang ada, yang berhasil, mereka akan mendapatkan bukan hanya sertifikat mereka informatif, tapi mereka juga akan mendapatkan antusias di segmen sektor pembaca sesuai dengan tugas pokok fungsi badan publik tersebut. Jadi inovasinya dapat, sektor yang dicapai juga mereka juga menjadi viewers atau pengguna informasi di badan publik tersebut secara rutin. Jadi dia update terus ke akun-akun tersebut. Oh, gitu. jadi di situ biar pembaca-pembaca nggak salah dapat beritanya, Ya, Pak ya. engagementnya naik lah Iya. bahasanya ya. Gitu. Oh gitu Pak. Jadi Pak, di isu yang lain yang sering muncul adalah kan kesiapan teknologi ini Pak, terutama di lembaga-lembaga pemerintah. Banyak yang merasa infrastruktur digital kita belum merata nih Pak. Menurut Bapak sendiri, bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan ini Pak? Infrastruktur digital itu memang penting ya. Iya Pak. Itulah kenapa KI Pusat, Komisi Informasi Pusat, mengevaluasi bukan hanya yang ada di level nasional, kementerian lembaga dan atau badan publik level nasional, tapi juga di level provinsi sampai dengan level unit pemerintahan terbawah, yaitu desa. Di KI Pusat itu ada program Monef dan apresiasi keterbukaan informasi desa. Jadi untuk memastikan dan sekaligus juga melihat sejauh mana infrastruktur digital itu sampai ke level desa. Itulah kenapa kemarin waktu acara apresiasi keterbukaan informasi desa yang juga kita undang itu ada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Pak Agus Harimurti Yudhoyono, karena kita ingin juga meminta atensi dari Menko Infrastruktur bukan hanya infrastruktur yang sifatnya fisik, ya bangunan, jembatan, bridging yang sifatnya fisik, tapi juga yang tadi Caca bilang infrastruktur digital juga diperhatikan. Iya benar Pak. Sekaligus juga kita memaparkan satu peluang, sekaligus potensi. Lihat loh, perangkat desa saja sudah punya kesadaran untuk melaksanakan transparansi, akuntabilitas, partisipasi ya dalam bungkus keterbukaan informasi publik di level terbawah. Tapi mereka juga bukan hanya sudah komitmen, mereka juga butuh dukungan dari pemerintah pusat terkait infrastruktur digital. Iya benar Pak. Jadi memang betul belum sepenuhnya merata, dan itulah tugas kita yang punya peta seberapa besar potensi mereka di level bawah untuk menyampaikan ke kementerian lembaga terkait agar mereka mendukung juga dari sisi infrastruktur digital. Gitu. Baik Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan kan Pak, bahwasanya kita juga udah kurang merata nih, maksudnya belum sepenuhnya merata. Jadi di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang lebih strategis nih Pak, biar teman-teman juga akan tahu kebijakan dan inovasi yang akan kita bahas sekarang. Apa sih Pak langkah konkret yang sudah atau sedang dilakukan Komisi Informasi untuk mendorong keterbukaan informasi berbasis teknologi Pak? Kalau inovasi berbasis teknologi itu sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan atau badan publik masing-masing. Yang kita lakukan adalah mendorong setiap pimpinan badan publik memberikan atensinya, komitmennya, juga kemudian mendorong bagaimana mereka melakukan inovasi-inovasi di setiap badan publiknya masing-masing. Itu kita dorong melalui pola evaluasi, gitu, dan juga mengapresiasi mereka yang sudah membuat inovasi. Saya memberikan contoh ya, ini karena kita ngobrolnya di podcast kampus kan. Iya banyak Pak. Ada kampus Universitas Negeri Malang. Dia memberikan contoh dan eksekusi bagaimana sivitas akademikanya menciptakan banyak aplikasi yang digunakan untuk tunarungu, tunanetra, dan itu dia ciptakan sendiri. Jadi misalnya ada device yang dia bisa digunakan oleh tunanetra, itu yang menciptakan Universitas Negeri Malang. Jadi dia tinggal menggunakan pola braille dalam bentuk device. Jadi braille yang sifatnya fisik kan sudah kita ketahui bersama ya, yang diraba, ada tombol di berapa sisi gitu, huruf apa.
Tapi ini dia device yang aktif. Jadi dengan menggunakan 6 jari, 3 kanan 3 kiri, device-nya pakai touchscreen gitu. Lalu dia bisa mengetik sesuai yang dia inginkan. Jadi itu contoh satu. Ada juga untuk tunarungu misalnya. Lalu dia bisa menggunakan seperti atau tunanetra, dia bisa gunakan ada audio yang mereka siapkan. Jadi seperti mic seperti ini, dia bicara langsung tertulis teksnya. Nah, itu untuk melayani sivitas akademika mereka yang punya kebutuhan khusus. Iya, keterbatasan. Ya, kebutuhan khusus lah saya nyebutnya. Jadi ini sebenarnya bentuk inovasi yang dilakukan oleh PTN, Perguruan Tinggi Negeri. Nah, ini juga bisa kemudian dilakukan oleh banyak badan publik lain, inovasi-inovasi yang menangkap tadi yang saya sebut segmen. Kan mungkin teman-teman manajemen biasa mengenal tuh segmentation, targeting, positioning (STP). Nah, itu yang harusnya juga bisa dilakukan yang lain. Jadi Komisi Informasi mungkin fungsinya seperti akar ya. Dia tidak terlihat, tapi dia menyuplai kesadaran ke seluruh badan publik. Bagaimana kemudian badan publik itu berhasil melakukan inovasi, itu buah yang nanti akan dipetik dan dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat. Gitu. Baik, Pak. Wah, Pak, diskusi kita hari ini benar-benar membuka banyak perspektif baru nih, Pak. Jadi yang saya juga masih kurang tahu tentang komisi. Hari ini Bapak datang kemari menceritakan, membahas, saling sharing nih, Pak, tentang bagaimana Komisi Indonesia bekerja nanti, Pak. Alhamdulillah saya sudah mengetahui nih, Pak. Jadi sebelum kita tutup nih, Pak, boleh dong Bapak sampaikan pesan untuk masyarakat ataupun khususnya generasi muda anak remaja sekarang, Pak, tentang bagaimana memanfaatkan keterbukaan informasi ini secara bijak, Pak, agar mereka tidak salah lagi nih, Pak. Masyarakat sebaiknya menggunakan informasi publik, Pak. Ya, atau mendapatkan informasi publik dari referensi utama, yaitu badan publik. Seluruh badan publik yang dia hidup dan beraktivitas dengan APBN, APBD, itu punya kewajiban di Undang-Undang 10 plus 30 plus 14. Kalau dimintai informasi, termasuk juga mahasiswa-mahasiswi atau peneliti, itu diminta informasi untuk kebutuhan apapun, apalagi penelitian untuk pendidikan, dia harus merespon selama paling lambat 10 hari kerja. Kalau PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasinya tidak merespon memuaskan, ada waktu kedua 30 hari kerja. Kalau masih ada ketidakpuasan dari keberatan tersebut, itu bisa mengadukan ke Komisi Informasi, baik Komisi Informasi Pusat, untuk Badan Publik Pusat, Komisi Informasi Daerah, Provinsi, selama 14 hari. Nanti hakim, tanda kutip, sengketa informasi, yang akan memutuskan informasi tersebut harusnya diberikan atau boleh dirahasiakan atau dikecualikan sesuai undang-undang. Jadi masyarakat gunakan betul undang-undang ini. Ini undang-undang yang sangat besar atensinya terhadap hak informasi warga. Gunakan betul seluruh kesempatan untuk mendapatkan akses informasi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, Pak, terima kasih Bapak tadi atas saran Bapak tadi yang Bapak sampaikan kepada masyarakat. Terima kasih Bapak Wakil Ketua Komisi Informasi Bapak atas waktunya dan tadi ilmu-ilmu yang telah Bapak jelaskan. Pembahasan hari ini menurut saya sangat berharga dan saya yakin Pak bahwasanya banyak sekali wawasan baru yang dapat kita ambil Pak hari ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada Anda para pendengar setia USK Podcast. Jangan lupa untuk follow, like, dan juga share podcast ini ke teman-teman kalian. Dan kita akan terus hadir dengan berbagai pembahasan yang seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman. Tetap semangat dan mari kita manfaatkan era transparansi ini dengan bijak. Informasi adalah kekuatan teman-teman, tapi kebijaksanaan adalah senjatanya. Jangan hanya terhubung, tapi pastikan kebenaran tetap terjaga. Saya Natasha Rizky yang biasa disapa dengan Caca. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.